melakukan kegiatan pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Koyot. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa pada hari ini. Sebelumnya tadi siapa yang masuk? Adam ya, Adam sakit. Semoga kita doakan yang sakit sembuhan. Besok bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Mungkin kita mulai ice breaking dulu ya. Ice breakingnya ini kursi panas. Jadi teman-teman ada ruang yang maju untuk menebak keluar yang di depan. Ya, terus yang lainnya memberikan clue agar bisa yang kelompok yang ke depan ini agar bisa menjawab atau menebak gambar yang ada di depan. Silakan. Jadi ini kok yang ini kan Sampai botak. Mulai tebak ya. itu anu tikus hitam ada yang menangkapnya. Tikus. Ayo, Mos. Ya benar. Ini satu orang lagi yang maju. Lu lah. Ya. Babar. Sama seperti yang tadi, silakan. Ya guys. Ini ada Baik, tepuk tangan untuk teman-teman yang maju. Makin keluar. Nah, selanjutnya mungkin ada yang tahu kita akan melakukan kegiatan apa hari ini? Kakak akan jelaskan sedikit tentang kita akan melakukan bimbingan klasikal, yang mana bimbingan klasikal ini salah satu layanan kita yang dilaksanakan ini secara kelas. Jadi saya akan sebagai guru BK dan teman-teman yang sebagai peserta didik akan membahas salah satu topik yang nantinya untuk pengembangan pribadi dari teman-teman sekalian. Nah, ini topik yang akan kita bahas yaitu self care. Ada yang bisa baca bawahnya? Baca ya sama-sama. Self care, sayangi dan rawat diri dengan menerapkan pola hidup sehat. Nah, salah satu fenomena yang mana teman-teman tahu istilah dari remaja jongkok. Malas. Lalu apa lagi? Kenapa? Ya, gampang sakit remaja. Kanker. Gampang capek, terus apa sakit punggung. Kanker. Gampang pusing gitu ya. Ya, ini lemas. Nah, di sini ada video membahas remaja jongkok. Nanti teman-teman simak ya. Ya, Aduh, saya sakit. Videonya bakal ya, nah baru nih. Kamu kalau jangan share. Wir, baru kan. tegak aing we teh. Udah jongkok. Jombok. Ini di rumah. Itu
betul mau sini ya. Gimana ini? Nah, dari video yang tadi dari di depan, ada yang bisa menyimpulkan dari video itu? Kenapa, Pak? Males, mesra, ya, gak ada. Ya, jadi faktor dari video ini, faktor utama kenapa remaja bisa ngerasain remaja jompo itu kenapa? Ada, terus tadi karena mager, tadi juga dijelasin kalau misalnya dia pengen pergi tinggal minta ayah jemput aja ya gitu ya. Terus apa lagi? Nah, dari video yang tadi itu sebenarnya anak remaja jompo itu kenapa bisa merasain rasa sakit yang sama seperti orang-orang tua atau orang-orang lansia karena pola hidupnya yang nggak sehat. Jadi karena pola hidupnya yang nggak sehat, remaja cenderung mengalami sakit yang sama dengan rasa sakit yang dirasakan oleh orang tua. Gitu. Jadi Rupanya remaja, pinggangnya lansia, mulutnya balita, sama nggak sama yang di depan? Relate nggak? Tadi juga disinggung ya, karena pola hidupnya nggak sehat. Jadi pola hidup sehat itu apa sih? Ada yang bisa berpendapat? Apa itu pola hidup sehat? Pola hidup yang teratur. Lalu ada lagi? Yang lainnya? Ya betul, jadi pola hidup sehat ini adalah upaya kita atau upaya setiap orang yang ingin selalu sehat. Jadi dengan memperhatikan gaya hidup atau kebiasaan-kebiasaan sehat atau tubuh selalu terhindar dari segala macam penyakit. Jadi upaya pola hidup sehat ini sebenarnya penting nggak sih untuk diterapkan oleh remaja sekarang? Kenapa penting? Apalagi kalian generasi Z ya, Gen Z gitu ya. Kenapa penting diterapkan pola hidup sehat? Biar nggak males. Kenapa? Biar nggak males. Biar nggak penyakitan tuanya Kak. Iya, biar nggak penyakitan nanti di masa tua ya. Lalu? Kayak gini nih Kak. Nah, jadi ada alasannya teman-teman. Jadi pentingnya hidup sehat ini karena pada masa remaja ini terjadi perubahan baik fisik maupun psikis yang menyebabkan remaja dalam kondisi yang rawan pada masa pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi dengan hasil ini, anak-anak yang memasuki usia remaja ini cenderung labil dan rentan stres karena banyak yang sadar juga bahwa stres yang berkelanjutan bisa mendatangkan berbagai penyakit seperti itu. Lalu teman-teman, jenis-jenis penyakit apa sih yang rentan dialami oleh remaja? Saya teman-teman rasain penyakit apa aja sih yang teman rasain? Batuk, pusing, terus apa lagi? Sakit pinggang,
Iya, Bang. Satu hati. Ada lagi? Gak punya duit ya? Iya, jadi jenis penyakit yang menurut itu banyak ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu gangguan kesehatan mental. Teman-teman pasti tahu ya sekarang ya, udah mulai akan kesehatan mental dari teman-teman sekalian. Jadi, jenis penyakit yang sering dialami remaja ini, pertama gangguan kesehatan mental. Contohnya apa aja? Ada yang tahu? Stres, overthinking, anxiety gitu ya. Belum udah tahu ya. Yang kedua ada remaja jompo. Seperti yang tadi ya, sudah dijelasin remaja jompo itu apa? Gak mau lelah, rumah, capek, sakit pinggang, pusing, itu ya. Lalu obesitas, yang ketiga obesitas sama wasting. Obesitas, kelebihan berat badan betul. Kalau wasting, Masa dikit lagi media. sama iya kekurangan kurus. Ya jadi kurus ya. Penyebabnya apa sih Pak obesitas itu? Karena makannya yang udah dijaga, makannya yang makan dia jarang olahraga, itu ya. Kalau yang wasting ya Pak? Kurus, gigi. Tekanan mana ini? Jarang makan. Atau bisa nih teman-teman pikiran. Banyak pikiran. Oh iya banyak pikiran juga bisa wasting juga. Nyabu, nyabu. Aku ya. Nyabu. Lanjutnya insomnia. Insomnia itu apa? Iya. Susah tidur. Susah tidurnya itu kenapa? Belum tidur kenapa? Jaga dunia. Gadang, kerjain tugas gitu ya? Jaga dunia. Punya insomnia ini teman-teman yang suka sering gadang yang pagi karena main game, nonton drakor, gitu ya? Main apa? Main apa? Main game, ya. Overthinking juga bisa insomnia gitu ya. Nah, part time. Lalu selanjutnya ada anemia. Anemia itu apa? Kekurangan darah. Biasanya dialami sama siapa? Cewek-cewek. Cewek-cewek dia kan cewek itu punya masa haid ya, karena haidnya mungkin darahnya keluar yang berlebihan, jadi menyebabkan anemia sehingga cewek-cewek ini perlu obat penguat darah untuk dirinya. Lalu yang terakhir, kecanduan rokok, alkohol, narkoba. Penyakit apa aja yang disebabkan oleh rokok, alkohol, Ginjal. sesak napas ya, paru-paru ya, jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Teman-teman masih ada yang apa? Bidul. Hal-hal apa yang harus kita lakukan? Hal-hal apa yang harus kita lakukan biar nggak kena penyakit yang tadi? Fisik secara teratur. Fisik secara teratur. Contohnya Jalan kaki. kaki bersih-bersih. Benar. Sholat, Biar nggak mager, gitu ya. Iya. Lalu yang kedua makan makanan yang sehat. Contohnya makan makanan yang sehat apa? Sayur, terlalu banyak minyak Kak. yang ya yang terlalu banyak minyak, nasi. Makan makanan yang nggak sehat itu apa? Ya, gacuan kenapa anak pedasnya. Sebelah ya, ciki-ciki, makanan yang terlalu manis itu juga bisa menyebabkan penyakit yang tadi ya. Lalu yang ketiga, pola tidur yang baik dan berkualitas. Menurut teman-teman pola tidurnya berapa jam yang baik? Berapa jam? Ya, idealnya tuh
Kak, kalau sehari gimana kak? Sehari gitu gimana kak? Kalau sehari gitu 24 jam benar. Itu kayaknya Itu nih nggak saya ikut. ada gangguan. Ada kemungkinan. Iya, kurang tidur yang ideal buat remaja itu 9 sampai 9,5 jam sehari. Jadi teman-teman nih harus tidur yang cukup biar besokannya atau kegiatan di pagi harinya seperti belajar gitu kan di sekolah jadi biar nggak masuk yang langsung ya biar konsentrasi dan lain sebagainya. Lalu yang keempat jauhi rokok, alkohol dan narkoba. Nah, teman-teman yang masih merokok ataupun yang lainnya Gua 5% dari yang salah ya. 10% gak. iya, karena rokok ini bisa menimbulkan penyakit yang tadi itu yang udah dijelasin sama teman-teman. Bahaya kan? Walaupun penyakit yang nggak dirasain sekarang, tapi 10 tahun atau 20 tahun ke depan, teman-teman bisa dari sakit ginjal, jantung, dan sebagainya. Jadi mungkin bisa dari teman-teman kurang-kurangin rokoknya, nggak harus berhenti langsung, tapi bisa secara bertahap. Yang tadinya 3 rokok sehari, jadi 1 rokok. Gitu. Lalu selanjutnya menggunakan basic skincare. Siapa nih yang sudah menggunakan Niko. ya, basic skincare itu bisa dipakai buat cowok. Contohnya kayak pembuka, ya pelembab, sunscreen itu juga termasuk skincare. Ya, itu termasuk skincare. Lalu yang terakhir yang keenam membatasi penggunaan gadget yang berlebihan. Kenapa kita harus mengurangi gadget? Radiasi mata. Radiasi rasanya nggak sih kalau habis pakai gadget yang lama sering pusing? Pasti kan? Males ngomongin, tugas juga tertinggal gitu kan ya. Lupa sholat apalagi. Nah, yang kedelapan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Caranya apa aja? Mandi. Siapa yang mandi ya sekali sehari? Dan Memang Kalau yang dari lingkungan sekitar kita harus menjaga kebersihan. Contohnya, dia masuk pada tempatnya, lalu nyapu kak, nyapu piring, di piring, apa? Suatu kebersihan diri ya. Oh iya. Lalu yang ke-9 kita perlu sama sebelah mengelola stres, mengelola emosi, sama menerima dan mencintai diri sendiri. Agar apa? Agar self love ya, agar kita merasa bahagia untuk hidup gitu ya. Karena kalau bukan kita yang mencintai diri sendiri, siapa lagi? Jangan mengharapkan dicintai dari orang lain, tapi kita harus mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Itu utama. Nah, setelah selesai pembahasan materi pada hari ini, kakak akan memberikan waktunya project time. Nantinya kakak akan memberikan tugas individu kepada kalian semua, bebas bisa membuat poster, infografis, hasil checklist, bebas mau sesuai kreasi kalian tentang pola hidup sehat yang akan diterapkan diri sendiri di masa yang akan datang. Nah, deadline-nya hari Rabu 17 Juli 2024 jam 8 malam. Apakah ada yang keberatan? Enggak kak, Enggak, individu. Nanti kalau kasih kanvanya ke kelas ya. Terus pengumpulannya ini di Google Drive, nanti kita akan kasih linknya ke ketua kelas atau perwakilan kelas. Ini yang poin yang ketiga, bebas
Dibentuk boleh kan dibentuk? Ya, jadi. Boleh. Nomornya berapa? Nah, ini juga Oh, itu contohnya. tapi ini senang kreasi kalian gak harus sama seperti itu. Terus materinya juga pasti beda kan isinya. Materi makanya. Nah, setelah selesai pembahasan dari pasca pada hari ini, kalian bisa menyimpulkan untuk di atas pesan-pesannya bagaimana? Ada yang ingin menyampaikan? Misalnya. Ya, silakan. Rajin-rajin olahraga biar gak jongkok. Ya, silakan nyampaikan ya. Ya. Sebenarnya ikuti kegiatan hari ini. Paham. Paham seru nggak? Ini jangan Nggak ada kesimpulannya. Iya, jangan Paham. jangan marah-marah. Jaga diri. Cintai diri sendiri ya, agar lebih bahagia. Terus ada lagi. Nah, mungkin sudah cukup ya teman-teman. Mungkin setelah ini kakak akan memberikan lembar evaluasi. Nanti teman-teman isi setelah penutupan kegiatan pada hari ini ya. Jadi lembar evaluasinya dibagikan kertas seperti kalian isi. Lalu sebelum kita benar-benar mengakhiri, kakak berterima kasih kepada kalian sudah berpartisipasi aktif, sudah rela menunggu walaupun tadi ada kendala ya. Lalu juga terima kasih kepada teman-teman sudah memberikan kesempatan kepada kakak untuk menyampaikan informasi di kelas berapa? Sebelum kita benar-benar tutup, ketua kelas memimpin doa karena buka dengan doa maka kita harus menutup dengan doa juga. Silakan ketua kelas. Ya, berdoa mulai. Baik, terima kasih teman-teman semua. Untuk kakak diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.